Baik, kami di sini menjelaskan tentang gelombang, bunyi, amplitudo, dan intensitas gelombang bunyi. Ayo diskusikan mengapa suara terdengar lebih jelas di malam hari dibandingkan siang hari. Tujuan pembelajaran yang pertama, mengidentifikasi berbagai sifat dan jenis gelombang. Yang kedua, memahami konsep gelombang bunyi. Dan yang ketiga, mengaitkan sifat gelombang dengan fenomena alam dan teknologi terkini. Gelombang adalah gangguan yang menjalar membawa energi tanpa memindahkan medium. Seperti contoh berikut, rumus cepat rambat, seperti di bawah ini. Jenis gelombang terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu transversal, yang dimana getaran tegak lurus arah rambat, seperti contohnya cahaya. Dan yang kedua longitudinal, yang dimana getaran searah rambat, contohnya seperti bunyi. Adapun rumus cepat rambat bunyi, yang pertama itu pada benda padat, dan yang kedua pada benda cair. Nah, selanjutnya gelombang bunyi, di mana definisi dari gelombang bunyi yaitu bunyi adalah gelombang mekanik longitudinal yang membutuhkan medium untuk merambat. Adapun karakteristiknya yang pertama yaitu keras lemahnya bunyi tergantung pada amplitudo. Yang kedua, tinggi rendahnya bunyi tergantung pada frekuensi. Nah, selanjutnya yaitu fenomena bunyi. Adapun beberapa contoh fenomena bunyi, yang pertama adalah efek Doppler, di mana efek Doppler merupakan perubahan frekuensi akibat pergerakan sumber atau pengamat. Yang kedua yaitu resonansi. Resonansi adalah ikut bergetarnya suatu benda pada frekuensi tertentu. Dan yang ketiga adalah pelayanan bunyi. Pelayanan bunyi merupakan fenomena bunyi melengking akibat interferensi. Selanjutnya yaitu intensitas bunyi. Definisinya yaitu kuat lemah atau intensitas bunyi adalah kondisi gelombang bunyi yang diterima oleh telinga manusia berdasarkan amplitudo dari gelombang tersebut. Amplitudo adalah simpangan maksimum, yaitu simpangan terjauh gelombang dari titik setimbangnya. Intensitas menunjukkan sejauh mana bunyi dapat terdengar. Jika intensitasnya kecil, bunyi akan melemah dan tidak dapat terdengar. Namun, apabila intensitasnya besar, bunyi menjadi semakin kuat, sehingga berbahaya bagi alat pendengaran. Jadi, keras lemahnya bunyi sangat dipengaruhi oleh sensasi yang ditimbulkan pada pendengaran seseorang. Keras bunyi bertambah jika intensitasnya meningkat, tetapi pertambahan ini tidak terjadi secara linier. Semakin besar amplitudo, maka keras bunyi yang dihasilkan akan semakin besar. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang amplitudo panjang gelombang. Amplitudo panjang gelombang ini adalah ukuran kekuatan atau intensitas gelombang yang didefinisikan sebagai jarak terjauh gelombang dari posisi kesetimbangan. Amplitudo adalah pengukuran secara skalar dari besar osilasi suatu gelombang. Istilah ini juga dapat kita artikan sebagai jarak terjauh dari garis kesetimbangan dalam gelombang sinuside, sehingga amplitudo ini merupakan perpindahan maksimal dari titik keseimbangan. Amplitudo ini akan menentukan keras atau lemahnya suatu bunyi. Makin besar energi yang dipancarkan oleh sumber bunyi, maka semakin kuat pula bunyi yang akan terdengar. Nah, selanjutnya yaitu hubungan intensitas gelombang bunyi dengan amplitudo tekanan. Amplitudo tekanan dan energi bunyi ini adalah energi yang dibawa oleh gelombang bunyi sebanding dengan kuadrat amplitudo tekanannya. Artinya, semakin besar amplitudo tekanan, semakin besar pula energi yang dibawa oleh gelombang bunyi. Amplitudo tekanan dan intensitas bunyi adalah daya bunyi yang melewati suatu luas permukaan tertentu. Intensitas bunyi ini juga sebanding lurus dengan kuadrat amplitudo tekanan. Semakin besar amplitudo tekanan, maka semakin besar pula intensitas bunyi. Nah, kesimpulan dari semua yang kami jelaskan itu, gelombang bunyi ini dapat bergerak melalui zat padat, zat cair, dan gas, tetapi tidak bisa melalui vakum, karena di tempat vakum tidak ada partikel zat yang akan mentransmisikan getaran.